kita semua nih Kak, ceritanya bagaimana? Sebenarnya bosen ya ceritain lagi sudah lagi. Tapi ya ini buat teman-teman biar nggak dengar dari orang lain dan ada banyak teori-teori yang aneh-aneh. Jadi ini langsung dibahas aja. Kalau ada yang penasaran, mungkin ada yang pemikirannya itu kenapa mungkin bisa begini begitu, enggak. Jadi intinya itu pure kecelakaan. Jadi tidak ada berhubungan dengan faktor-faktor lain, aspek-aspek lain, itu tidak ada, pure kecelakaan dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Soalnya sempat heboh juga ya tahun Juni kemarin tuh dengan berbagai omongan-omongan orang yang rada-rada aneh. Jadi kejadiannya nih udah lama banget, 2006 kelas berapa? Kelas 1 apa SD? Jadi kejadiannya tuh tahun 2006 tanggal 6 bulan Juni. Dan itu adalah sebenarnya perjalanan pertama aku, ekspedisi pertama aku ke Papua. Dan itu kejadiannya itu setelah hari ke-40 di Papua. Jadi memang ekspedisinya rencananya kan 50 hari. Dan di hari 40 itu perjalanan dari Asmat mau menuju Timika. Jadi memang kita masih di Papua tuh menclok-menclok nih, dari Jayapura kemana gitu, ke Merauke, habis dari Merauke ke Asmat. Nah dari Asmat itu mau ke Timika. Karena kan memang Papua di tahun itu memang secara transportasinya masih sangat sulit ya, apalagi pesawat terbang gitu. Jadi rata-rata mereka memang masih menggunakan perahu kayu atau longboat untuk transportasi yang cepat. Akhirnya kita menggunakan longboat karena ya pertimbangannya, karena kalau naik pesawat itu pertama berebutan bangku, udah gitu datangnya seminggu sekali, jadi nggak mungkin kita nunggu terlalu lama di Asmat. Akhirnya memutuskan menggunakan longboat. Nah kejadiannya itu ketika lagi perjalanan di pagi hari itu kan, mulai dari Asmat tuh jam 8 pagi, keluar dari Asmat mungkin sekitar jam 10 pagi itu baru kejadiannya. Jadi sebenarnya baru 2 jam jalan ya keluar dari Asmat. Tiba-tiba cuaca berubah di tengah laut, ombak tinggi. Ketika lagi ibaratnya menghadang ombak ya, menghadang ombak itu, perahunya mesinnya mati. Jadinya kita tersapu sama ombak, perahunya terbalik, ya udah kita terkocar-kacir lah di lautan. Pada saat itu kita berdelapan, jadi tim aku tuh ada 5 orang, 3 orangnya dari masyarakat di sana ya, itu ABK. Ketika lagi perahu kebalik, kita terpisah berempat-empat. Jadi aku bersama tim 4 orang dan satu lagi 4 orang lagi tuh ABK-nya 3 sama satu lagi ada kameramen. Dan sampai saat ini memang tidak ditemukan tuh 4 orang lagi. Jadi kejadiannya itu sangat cepat untuk kita menyatu lagi. Jadi mereka sempat balik lagi ke perahu, naik perahu lagi, dan saya bersama 4 tim lagi itu cuman pegangan sama koper gitu loh, dry box yang biasa buat taruh alat itu. Ya udah itu karena memang cuaca nggak bagus, terus udah gitu ombaknya kan tinggi banget, jadi waktu untuk saling sama-sama lagi udah nggak bisa gitu karena udah terlalu sulit. Akhirnya terpisah. Ya udah kita terombang-ambing di lautan tuh 24 jam. Sampai akhirnya besok paginya lagi terdampar di satu pulau. Ya udah kita bertahan di sana selama 4 hari. Itu bertahan di pulau itu selama 4 hari, itu memang benar-benar pulau yang nggak ada penghuninya sama sekali. Ya memang pulau kecil ya, pulau kecil yang memang nggak ada penghuninya.
Oke, selama 4 hari, kebayang nggak sih ini kalian nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, ya kan? Baju juga entah kemana gitu ya kak. Itu 4 hari bertahan di pulau itu seperti apa sih kak? Itu ada tiba-tiba kayak yang, wah insting survival nih gitu, udah biasa nonton di film survival, terus kita mau insting gini atau emang dalam keadaan nggak ngerti mesti ngapain itu kak? Sebenarnya kita insting aja ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika air terdampar? Untuk kita udah menginjakan kaki di pulau aja dan itu alhamdulillah pulaunya ada pasir gitu kan, karena memang karakter daerah Asmat itu dia pulau-pulau hutan mangrove yang memang nggak ada pasir, jadi memang udah hutan-hutan mangrove itu langsung lumpur Akar-akar gitu. akar-akar lumpur. Nah itu memang susah sekali untuk bertahan. Nah ini alhamdulillah memang ada pulau yang mungkin ya besarnya mungkin sekitar 2 kali lapangan bola kali ya. Jadi kalau kita puterin tuh sebentar aja sih udah bisa diputerin. Dan dia ada pasir putihnya. Dan tengah-tengahnya tuh ada hutan mangrove-nya. Oh, tetap ada hutan mangrove. Ada hutan mangrove, tapi dia ada pantainya. Nah disitulah kita akhirnya bikin bivak. Terus coba bikin perapian karena kebetulan ada salah satu teman masih ngantongin lighter, jadi akhirnya terselamatkan untuk terselamatkan oleh seorang perokok. Dia masih ada simpen lighter basah sih, cuman ya diakal-akalin akhirnya bisa hidup. Akhirnya kita bikin perapian untuk ya ngangetin badan, terus mulai mengais-ngais makanan di sekitar hutan mangrove-nya ya. Karena kebetulan memang sebelumnya itu kita kan memang udah syuting tentang apa ya, kehidupan masyarakat Papua tuh apa sih, kan salah satunya mereka tergantung sama hutan mangrove dan makanan-makanan yang dia dapat gitu. Jadi dapat ilmunya dari situ ya kayak. Jadi pas kita lihat di mangrove itu kita ketemu kepiting, ketemu siput-siput bakau atau keong-keong bakau, dan akhirnya ya itu yang kita asup sebagai protein sedikit sih ya, nggak kenyang sih, cuman ya setidaknya itu bisa bertahan. Ya ampun, jadi bener-bener setelah syuting itu yang makanan Papua ini kira-kira apa aja, hutan mangrove segala macam terjadilah itu ya kayak. Jadi kayak semacam ini belajar dulu nih nanti baru ujiannya gitu. Ya itu kebetulan banget, jadi karena habis syuting jadi tahu gitu loh, ini kan yang kemarin kita syuting ya, oh iya gitu. Akhirnya ya udah, jadi untungnya di situ keong bakaunya tuh lagi banyak banget memang di mangrove-nya itu. Jadi ya udah tiap hari ya udah makanin keong gitu. Oke kak, nah itu untuk airnya sendiri itu kan kita kan kalau untuk air kan belum tentu yang tiap hari hujan kan, apalagi di daerah laut kan seperti itu. Itu gimana pak untuk air bersihnya itu? Ya sebenarnya waktu hari pertama terdampar itu udah nggak hujan sama sekali ya. Itu kita pas kausan banget karena kan udah setelah seharian di laut tuh kan rasanya kering banget tenggorokan karena kan ketelan air laut terus. Ya udah kita mau nggak mau ngais-ngais di pepohonan-pohonan itu kan biasanya kan ada lubang-lubang pohon lah. Nah itu ada air-air yang kayak sisa kayak air hujan gitu. Nah itu yang kita ambil buat minum. Ya paling cuman dapet sedikit, setidaknya ngerasa ada air tawar aja. Ya Allah. Dan hari kedua baru tuh hujan turun lumayan besar. Kopernya akhirnya kita buka untuk nadah air hujannya, satu koper itu. Oh iya, yang koper yang waktu di laut itu ya, ke bawah sampai ke darat kan ya. Iya. Dan itu benar-benar dibuka, nadahin air hujan, dan alhamdulillah bisa minum dari situ. Ya Allah, benar-benar ya. Nah setelah itu selama 5 hari ya. Hari kelima yang ditemukan ya. Seperti itu perasaan orang tua bagaimana ya kak ya? Iya, kita juga sih masing-masing was-was ya sama keluarga. Ini gimana kalau mereka tahu keadaan kita kayak gini. Dan alhamdulillah hari kelima itu
ada tim SAR yang datang dan kita diselamatkan. Oke, ini sebenarnya perjuangannya benar-benar berat ya, 5 hari. Nggak terduga juga bakal seperti itu ya, Gak Kak, ya? terduga sebenarnya di awal terjadinya masih bingung gitu, ini mimpi apa bukan ya, masih ngeblank sebenarnya waktu kejadian pas perahunya hampir mau kebalik itu. Keadaannya sebenarnya masih di atas perahu, jadi sebelum ombaknya mau nyerang itu masih bengong di atas perahu. Kayak ngeblank, karena kan nggak pernah mengalami hal seperti itu. Terus untungnya produser aku tuh ya cepet gitu, langsung ditarik, suruh lompat, langsung ombaknya nyapu perahunya. Oke, ini benar-benar kejadiannya cepet banget ya, Kak, ya? Cepet banget, dan bahkan sampai terdampar pun dengan keadaan kita ya ibaratnya bakal diselamatin atau enggak tuh terus terang nggak kepikiran yang hal-hal negatif ya, karena untuk kejadian seperti ini jangan sampai berpikiran hal yang negatif, tetap berpikir positif, tetap berpikir bertahan hidup nih, apalagi yang harus dilakuin. Jadi waktu 4 hari terdampar itu kita selalu muter otak gitu, ngapain lagi, ada tugasnya, tugasnya keliling pulau, yang satu lagi nyari kayu bakar buat dibakar lagi gitu, yang satu misalnya aku tugasnya biasanya suruh masuk ke hutan mangrove nyariin keong. Jadi harus aktivitas terus, karena memang kalau udah bengong itu mikirnya udah aneh-aneh. Pasti langsung mikir, diselamatin nggak ya? Ini dicariin nggak ya gitu kan? Kalau nggak dicariin sih kayaknya nggak mungkin, karena emang cukup lama itu hilangnya jatuhnya ya. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang penasaran, ada yang mau bertanya, silakan.